Nggak ada satupun riwayat menyebutkan bahwa Nabi selama 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi mengadakan perayaan Maulid untuk mengingat atau untuk sarana dakwah agar orang-orang kafir masuk Islam. Nggak pernah ada. Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Anak saya namanya Cek, saya ajari. Cek, nah, nyanyi nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nggak mungkin Nabi lupa. Kalau memang itu adalah kebaikan yang mengajak orang untuk ke sorga, nggak mungkin Nabi nggak lakukan. Kenapa? Agama Islam sudah sempurna. Lu baru tahu toh 7 anak Nabi? Ya, berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Anak pertama? Qasim. Coba, ini dari sini kita tahu lagu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak, memperkenalkan sejarah Nabi supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya Maulid. Bukan kita mau bidah-bidah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Islam sudah sempurna. Apa yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa ke neraka Nabi sudah jelaskan. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Kalau seandainya Maulid ini memang baik mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai juga ganjaran atau pahala, mesti Nabi sudah apa? Sudah jelaskan. Maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, pada tabi'in, tidak ada semua itu. Sahabat radhiyallahu anhum, orang yang paling cinta. Nggak ada manusia yang paling cinta kepada Nabi. Yang pertama kali yang paling cinta, sangat cinta, dia sahabat. Kemudian baru nanti orang-orang yang sudah. Mereka membela Nabi SAW. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan dirinya. Siap mereka untuk mati demi Rasulullah SAW. Memang tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi. Mereka lihat Nabi, segar ikatan mereka soal Nabi. Mereka tahu sejarah Nabi dan tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu, banyak umat Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi. Maka perlu kembali diingatkan. Jadi kalau orang mau maulid, hargai, jangan malah dibilang sesat, masuk neraka, nenekmu punya neraka. Popularitas sholawat nariyah di kalangan umat Islam di Nusantara memang tak terbantahkan. Namun, apakah ia lantas bersih dari para penolaknya? Ternyata tidak. Lewat beragam sudut, beberapa orang melancarkan vonis bahwa pengamalan sholawat nariyah termasuk melenceng dari ajaran Rasulullah alias bid'ah. Sebagian yang lain menghakimi secara lebih ekstrem, syirik atau menyekutukan Allah. Vonis bid'ah umumnya berasal dari alasan tidak ditemukannya hadis atau ayat spesifik tentang sholawat nariyah. Sementara tuduhan syirik berasal dari analisa terjemahan atas redaksi sholawat yang dinilai mengandung unsur kemusyrikan. Sholawat nariyah atau disebut juga sholawat ta'ziyah atau sholawat tafrijiyah berasal bukan dari Indonesia. Ia dikarang oleh ulama besar asal Maroko, Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi, dan diamalkan melalui sanad mutasyil oleh ulama-ulama di berbagai belahan dunia. Tak terkecuali Mufti Mesir, Syekh Ali Jumah, yang memperoleh sanad sempurna dari gurunya, Syekh Abdullah Al-Gumar, yang seorang ahli hadis dari Maroko. Jika sholawat nariyah dianggap syirik, ada beberapa kemungkinan. Pertama, para ulama pengamal sholawat itu tak mengerti tentang prinsip-prinsip tauhid. Ini tentu mustahil, karena mereka besar justru karena keteguhan dan keluasan ilmu mereka terhadap dasar-dasar ajaran Islam. Kedua, pengarang sholawat nariyah, termasuk para pengikutnya, ceroboh dalam mencermati redaksi tersebut sehingga terjerumus kepada kesyirikan. Kemungkinan ini juga sangat kecil, karena persoalan bahasa adalah perkara teknis yang tentu sudah dikuasai oleh mereka yang sudah menyandang reputasi keilmuan dan karya yang tak biasa. Ketiga, para penuduhlah yang justru ceroboh dalam menghakimi, tanpa mencermati secara saksama dalil sholawat secara umum, termasuk juga aspek redaksional dari sholawat nariyah.
Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Anak saya namanya Cek, saya ajarin. Cek, nah, nyanyi nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Aduknya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Ya. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Anak pertama? Qasim. Coba, ini dari sini kita tahu lagu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak, memperkenalkan sejarah Nabi supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Bukan kita mau bidah-bidah. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Ini maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, pada tabi'in, tidak ada semua itu. Saya bilang, bos, memang tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka lihat Nabi, segar ikatan mereka soal Nabi, mereka tahu sejarah Nabi, dan tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu, banyak umat Islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi. Maka perlu kembali diingatkan. Jadi kalau orang mau maulid, hargai. Jangan malah dibilang sesat. Masuk neraka. Nenekmu punya neraka.